Alhamdulillah Baraya, pembersihan kandang selesai. Baru satu jalur dari belakang, ini pembersihan selesai. Assalamualaikum Baraya, salam ngarit, salam beternak, tetap semangat, happy breeding Baraya. Kebetulan pada hari ini hari Kamis di kandang Sinar Arum ini sedang ada pembersihan kohe yang dilakukan rutin per 6 bulan sekali. Lihat Baraya, ini kohenya. Dan ini dikerjakan oleh 5 orang. Kebetulan Abang nggak bisa langsung masuk ke video, jadi Abang ngonten sendiri. Jadi kita akan lihat Baraya. Ini kohenya Baraya yang sudah diangkat total semua dari kandang, tinggal nanti pembersihan aja. Dan ini ada barangkal juga. Kita lagi mau ngebobok jalur air kencing domba. Ini kohenya. Dan ini sengaja kita garing-garing atau kita hear-hear. Nanti istilahnya kalau ada yang butuh, ini bisa jadi cuan Baraya. Jadi dalam arti jadi cuan ini kalau di sini per karungnya itu 10.000 per karung, ngarungin sendiri. Ini kohenya karena kita punya marmut Baraya di kandang kebenaran. Jadi posisi kohe ini ya bener-bener kohe aja. Nggak ada rarapen, nggak ada apa, kohe aja murni 100%. Jadi nggak ada rarapennya. Dan air kencingnya ini akan mengalir masuk ke sawah Baraya. Pengerjaan ini sudah berlangsung 2 hari. Di hari pertama dilakukan sama 3 orang. Cuman karena kita mempercepat dan mempersingkat waktu juga, jadi kita tambah 2 jadi 5 Baraya. Kita lihat dari belakang Baraya. Nah kebetulan kami di sini kandangnya bongkas, jadi pada saat pembersihan kohe ini seperti ini Baraya dibuka bahasnya. Nah ini udah bersih Baraya kohenya. Nah ini udah bersih tuh Baraya. Jadi fungsi ngebersihin kohe ini sebenarnya ke satu biar domba lebih nyaman, yang kedua menghindari amoniak balik dari bawah ke atas. Jadi si domba insya Allah sehat kalau kohenya dibersihkan secara rutin. Kebetulan kalau di Sinar Arum sendiri ini nggak bisa membersihkan secara rutin, seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi kadang-kadang kita ngebersihin itu 6 bulan sekali, kadang-kadang 7 bulan sekali, kadang-kadang 8 bulan sekali, karena dengan populasi yang cukup banyak, ABK-nya juga kadang-kadang ngebantu ngarit. Saya juga kan harus kerja sendiri, jadi istilahnya ya sesempatnya aja. Kebetulan hari ini tim Sinar Arum di workshop selesai untuk pengerjaan kandang, jadi kita main di apa namanya bersihin kohe atau bersihin kandang. Ya kalau udah bersih kayak gini domba pasti nyaman, terutama kita yang punya Baraya, jadi lebih apa ya, enak dipandang aja dan baunya itu nggak terlalu menyengat. Kita lihat Baraya. Nah ini tuh lihat Baraya, kohenya tuh bersih semua. Ini juga sudah bersih. Paling yang kita kesian ini marmut jadi kebasahan, tapi ya ntar juga dia kering jadi nggak masalah. Tuh dombanya nyaman, dia tenang. Karena udah bersih juga, semua aksesoris atau perlengkapan kandang kita naikin ke atas Baraya tuh lihat. Jadi ruang belakang ini sudah saya katakan selesai. Nah ini ruang kedua sedang pembersihan juga. Nah ini sudah pembersihan tuh Baraya. Nah fungsi ini kenapa dicoak Baraya, kenapa Abang coak fungsinya, pertama Abang sebenarnya salah buat kandang karena dipelur. Setelah dipelur itu jadi kotoran sama air kencing itu dia jadi satu, jadi amoniak balik Baraya. Tapi dengan dicuak seperti ini, jadi si kotorannya di atas, di teras atau di peluran, air kencingnya turun ke tanah ini. Jadi saya nggak becek, jadi si kotorannya kering aja. Jadi itu fungsinya dicoak ini. Jadi kita coak balik ke perwahang Baraya, kita coak semua sampai ke atas sana. Dan ini pengaliran cair, jadi penampungan air kencing Baraya. Nah, air kencing domba ini kalau dari sini dia ke sana larinya, nanti pembuangan akhirnya di sana. Nanti kita lihat tuh. Dan di depan juga lagi ada pengerjaan juga. Cuman pengerjaan di depan selain bersih-bersih, ada pembobokan seperti ini untuk menampung air kencing Baraya. Nah ini untuk menampung air kencing. Nah ini lagi dibobok, itu nanti diboboknya sampai tembus tanah Baraya.
Jadi kalau bahasa Sunda nama jajalan teh moal becek deui aya nama gitu. Dapan si caikihna tos kadinya. Ada liangnya. Nah, jadi mungkin itu aktivitas per 6 bulan Baraya di kandang Citarum ini untuk ngebersihin kotoran kohe domba. Lihat Baraya bersih, total semua bersih. Alhamdulillah. Nah, nanti ini salasnya kita pasang lagi, ada di sana kita pasang lagi. Yang nyapu ada, ngangkut air ada, ngebobok ada, bebersih masuk kandang ada. Nah, jadi Baraya ini kita sedikit sharing, kita berbagi pengalaman. Jadi menurut Abang, kalau Baraya akan membuat kandang, terutama kandang domba Garut, itu kalau tertutup seperti ini posisinya, itu harus ada jalur air kencing seperti itu Baraya. Jadi ada jalur air kencingnya, pertama. Yang kedua, posisinya kalau bisa, pas dia pembuangan kotorannya itu harus tanah. Yang diplester itu harusnya jalannya aja buat kita jalan. Jadi pada saat dia kencing atau BAB domba, itu dia nggak akan kemana-mana, diserap oleh tanah secara langsung. Yang paling yang kita bersihin kohenya aja. Dan kalau ketinggiannya, usahakan di standar Baraya, ketinggiannya harus sekitar 50 cm, karena untuk mempermudah juga namanya pengerukan. Ya syukur-syukur bisa lebih gitu loh, kalau memang ada ketinggiannya bisa lebihin aja. Tapi kalau memang mepet dan terbatas ya minimalnya harus di 50 Baraya. Nah, nanti itu dibentuk letter U. Nah, jadi sekarang kita keluar Baraya untuk melihat penampungannya. Nah, ini juga di sini ada tong Baraya. Ini sebenarnya nanti untuk silase. Cuman karena berhubung sekarang rumputnya masih belum kita panen, jadi kita menunda untuk pembuatan silasenya. Jadi semua tim Sinar Arum ini semua kerjasama kompak untuk berbenah, terutama berbenah kohe pada hari ini Baraya. Alhamdulillah selesai Baraya, selesai. Tinggal nunggu airnya kering, airnya turun. Ini airnya turun ke sana Baraya, ini turun ke sini, jadi airnya turun itu turun ke saloka di sana. Sambil kita spill domba Baraya ya. Nah, ini domba-domba ada usia-usia sekitar 4 sampai 5 bulan, 6 bulan ada. Ini bawa anak, usia baru 1 minggu mungkin. Ini juga bawa anak satu, usia baru 2 bulan. Ini bawa anak juga, usianya 2 bulan lebih, 1 minggu. Ini mah bibit darah hamil, kita satuin aja karena tempat lagi dibersih, kita satuin. Kebetulan domba nggak galak. Ini bibit-bibit hamil yang udah kita pijah, semoga kehamilannya berjalan terus Baraya sampai nanti waktu kelahiran. Ini juga bawa anak satu, ini sebentar lagi kita sapi. Ini juga anak satu, usianya baru menginjak 2 bulan. Nah, ini lagi masuk masa kehamilan, semoga lancar Baraya ya. Jadi kalau pembersihan seperti ini Baraya, pembersihan kohe secara massal seperti ini, itu usahakan si domba jangan terlalu stres Baraya, karena kalau si domba stres, dia merasa terusik, dia merasa terganggu, itu akan menghambat yang menyusui, akan namanya apa ya, terganggu, yang ini akan stres, gerubugan atau gelisah. Jadi kita usahakan dia biar tenang Baraya. Jadi cara pembersihannya pelan-pelan aja, jadi kita menghindari stres untuk dombanya terutama. Jadi dombanya juga nyaman, kandangnya bersih. Ya itu, cuman resikonya kita mau makan waktu karena kita banyak perhitungannya menghindari domba stres, karena kalau udah domba stres untuk kita peliharanya lagi lumayan lama Baraya.
Dan ini kandang-kandang jalu gede. Nah ini jalu-jalu gede, tapi dia nggak gegedor, nggak apa, dia nyaman. Jadi kita ngebersihinnya benar-benar perhitungan, Baraya. Jadi nggak asal ngebersihin. Jadi kita benar-benar perhitungan, biar dia nyaman, dia nggak stres. Tuh, jadi nyaman, Baraya semua. Jadi dombanya tenang, nggak agresif, nggak apa, dia tenang. Karena kita bersihin dengan ketelitian, dengan apa namanya, pelan-pelan. Jadi istilahnya domba nyaman karena juga bersih. Jadi mungkin itu aja, Baraya, lah sedikit laporan ya untuk kegiatan pada hari Kamis ini di Sinar Harum, Baraya. Semoga ini bisa jadi inspirasi untuk istilahnya kandang domba itu nggak hanya istilahnya kita isi domba, kasih makan, selesai. Tapi kotorannya, kebersihannya, sama kesehatan domba juga harus benar-benar kita jaga, Baraya. Karena kalau kita menjaga kebersihan, kesehatan, terus juga tingkat kenyamanan dia lebih baik, itu akan meningkatkan cuan buat kita nantinya, Baraya. Jadi mungkin untuk hari ini sampai di sini aja, Baraya. Sampai nanti kita tarik kesimpulan dari hasil bebersih ini. Jadi Baraya, sebelum Abang closing untuk pada siang hari ini, jadi Abang akan menarik beberapa kesimpulan tentang namanya pembersihan kandang. Pembersihan kandang itu kalau memang kita ada waktu harusnya rutin, Baraya, seminggu sekali atau sebulan sekali. Karena apa? Kotoran belum terlalu banyak, Baraya. Jadi kita lebih ringan, lebih nyantai ngebersihinnya. Tapi kalau kayak Abang seperti ini baru 6 bulan, 7 bulan baru dibersihin, ya seperti ini kita harus membayar orang atau menurunkan tim-tim kita gitu loh. Karena ya Abang sendiri kan dengan posisi ngarit yang lumayan menyita waktu, kesibukan juga di workshop kandang. Jadi istilahnya yang penting domba keparap dulu, tapi begitu kira-kira kotoran udah dikira naik, ya kita bersihin. Jadi ini jadikan pelajaran buat Baraya, jangan sampai mengikuti cara Abang seperti ini. Kalau bisa Baraya harus bisa ngebersihinnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, lamanya 1 bulan, biar istilahnya kalau bahasanya mipil pelan-pelan, jadi lebih enak. Manfaatnya apa, Bang? Kenapa dia harus dibersihin? Itu untuk kesehatan domba. Jadi amoniak si air kencing itu nggak balik ke hirup domba. Jadi si domba tetap sehat. Karena kalau kotoran domba itu nggak bau. Sebenarnya yang bau itu air kencingnya. Karena dia bercampur. Dan itu yang menyebabkan amoniak naik. Jadi domba gampang sakit, nggak mau makan. Ya banyak faktor-faktornya dari kotoran itu sebenarnya. Jadi itulah kenapa harus rutin membersihkan kandang. Ya untuk menjaga domba tetap sehat. Enak dipandang kalau ada yang datang atau tetangga lihat. Juga kesannya kan nggak malu kita. Jadi itu. Tapi yang terutama sih kalau buat Abang, kandangnya dombanya sehat sih. Jadi mungkin itu aja, Baraya ya, sedikit kita sharing. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua, khususnya buat Abang, Baraya. Jadi Abang akhiri aja, salam ngarit, salam beternak, tetap semangat, happy breeding, sehat selalu.